Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Branda Daryatama Mandaila Putra, NIM 19042111. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kegiatan penting yang perlu dilakukan dalam upaya untuk memberdayakan terutama pada kelompok yang dinilai lemah dan rentan terhadap kemiskinan, sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan serta dapat melepaskan diri mereka dari berbagai keterpurukan, ketertinggalan, dan keterbelakangan. Dan dengan demikian, keinginan mereka untuk menjadi suatu kelompok yang maju, mandiri, dan terpenuhi, segala kebutuhannya bisa tercapai. Hanya saja istilah pemberdayaan ini seringkali tumpang tindih dengan istilah pembangunan, meski keduanya sesungguhnya memiliki kaitan erat satu sama lain. Namun bagaimanapun juga, konsep pemberdayaan boleh dikata merupakan terjemahan dari kata empowerment, sedangkan kata pembangunan merupakan istilah yang diterjemahkan dari kata development. Meskipun begitu, kedua konsep di atas tidak perlu dipertentangkan satu sama lain, sebab kedua konsep ini senantiasa diorientasikan pada suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik dalam semua bidang kehidupan masyarakat. Misalnya, mengartikan pemberdayaan sebagai suatu proses yang mana individu, organisasi, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu, Osmani mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu kondisi di mana orang yang tidak berdaya menciptakan suatu situasi sedemikian rupa sehingga mereka mampu menyampaikan keinginannya dan sekaligus mereka merasa dilibatkan di dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan. Adapun menurut World Bank, lebih mengartikan kegiatan pemberdayaan sebagai usaha untuk memberi kesempatan serta kemampuan pada kelompok masyarakat yang dalam hal ini keluarga miskin untuk mampu dan berani bersuara dalam menyampaikan gagasan dan pendapat mereka. Akan tetapi, terlepas dari semua itu, tujuan suatu pemberdayaan masyarakat pada dasarnya satu, dimaksudkan agar supaya individu, kelompok, dan masyarakat memiliki kekuasaan atas kehidupannya. Dua, kegiatan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sehingga mereka mampu keluar dari perangkap kemiskinan, ketidakberdayaan, dan segala bentuk keterbelakangan. Dengan demikian, kelompok yang tidak berdaya ini bisa mandiri dan tidak senantiasa tergantung pada individu serat kelompok lain dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Melalui kegiatan pada masyarakat dapat diciptakan suatu perubahan ke arah yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan masyarakat sehingga dapat ditingkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. 4. Guna mencapai tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya perlunya ditumbuhkan etos kerja yang kuat, bersikap hemat, efisien, efektif, akuntabel, serta mengapresiasi prinsip keterbukaan. Pasalnya, perilaku dan budaya seperti ini memiliki peran yang sangat penting dan yang dapat mendorong serta mempercepat proses perubahan dalam masyarakat. Baiklah, selanjutnya yaitu pendekatan. Salah satu faktor yang dapat mendukung tercapainya sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut. Ada 3 jenis pendekatan yang bisa digunakan untuk membantu bagi tenaga penyuluh, fasilitator, agen pembaharu, dan aktivis. 1. Pendekatan mikro. Dalam hal ini, kegiatan pemberdayaan dilakukan pada kelompok sasaran sifatnya individual, misalnya dalam bentuk konseling, bimbingan, serta pengendalian stres.
yang mana tujuannya tentu saja dimaksudkan untuk melatih serta memberi bimbingan bagi para kelompok sasaran penerima manfaat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dengan kata lain, model pendekatan ini bisa juga disebut dengan pendekatan yang berpusat pada tugas. 2. Pendekatan meso. Tidak seperti halnya dengan pendekatan mikro yang mana pemberdayaan dilakukan secara individual, maka justru dalam pendekatan ini pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok penerima manfaat. Dalam hal ini tujuan kegiatan pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien dengan harapan pemanfaatan kelompok dapat difungsikan sebagai media pendidikan, pelatihan, dan intervensi. 3. Pendekatan makro. Untuk tipe pendekatan ini biasa juga disebut sebagai strategi sistem besar dengan alasan penerima manfaat klien diarahkan pada suatu lingkungan yang lebih luas. Selain itu, ada beberapa jenis strategi yang bisa dikategorikan dalam pendekatan makro, diantaranya perencanaan sosial, aksi sosial, kampanye, perumusan, kebijakan, serta manajemen konflik. Di samping itu, pendekatan ini juga melihat para penerima manfaat kelompok sasaran sebagai kelompok yang memiliki kemampuan dalam memahami baik itu situasi mereka sendiri. 4. Pendekatan kesejahteraan. Dengan menggunakan pendekatan ini, fokus utamanya lebih dipusatkan pada kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya bagi mereka yang menghadapi musibah. 5. Pendekatan pembangunan. Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan model pendekatan ini, yang mana lebih difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kemandirian, keswadayaan, serta kemampuan masyarakat. 6. Pendekatan pemberdayaan. Dalam hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk kegiatan pelatihan di kalangan kelompok sasaran klien, agar mereka bisa melepas diri dari kemiskinan, keterpurukan, serta ketinggalan, sehingga mereka dapat membentuk suatu kelompok yang maju dan mandiri serta bebas dari aneka ragam ketidakberdayaan. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.